Diawali dari cinta akan anak-anak untuk ajaran agama. Nah, di situ diawali awal pelayanan cinta akan anak-anak ketika kuliah di IKIP. Jadi itu terbangun cinta untuk pelayanan. Jadi ketika cinta akan pelayanan, kita masuk sekolah kitab. Masuk sekolah kitab, disitulah terus cintanya semakin meningkat. Jadi ingin membantu. Sekolah kitab tujuannya bukan untuk jadi seorang pendeta, tapi ingin bagaimana melayani anak-anak pelajar itu mereka bisa dilayani. Tahun 94 itu ada tugas. Tugas itu ketika praktek PKL itu bulan Desember. Kalau kita membuka sebuah tempat pelayanan, nah itu akan ada nilai. Jadi nilai itulah yang akan, nah dia pikir, oh saya coba. Jadi istilahnya ketika ini yang menambah nilai pikir ya, kita coba cari tempat pelayanan dan terpikirlah ada satu keluarga di Baranang Siang yang ada di sini ya untuk kita layani. Pertama-tama adalah beribadah di GPDI Majalaya karena saya pindah dari Cibinong tahun 1991. Beberapa tahun mengikuti ibadah di GPDI Majalaya yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Firman Obed almarhum. Dan ketika kita berakhir sekolah kitab tahun 95 itu awal bulan Mei penamatan, nah kita mulai kita cari bulan 6 cari kontrakan di Baranang Siang. Bulan 6 kalau salah bulan 7 Juli ya. Bulan 7 di tempat ini ada rumah baru ini. Baru dibeli sama yang punya, dan belum dipakai. Dan akhirnya mulai bulan Juli itu kalau saya tanggalnya lupa tanggal berapa. Kita kontrak. Jadi dan kita mulai tinggal di sini bulan Juli atau Agustus kita sudah tinggal, tidurin sambil diberes-beres ya. Dan kita coba juga menghubungi jemaat Majalaya siapa yang dekat Ciparai. Ya, jadi kita hubungi kira-kira ada jemaat Majalaya atau Ciparai yang rupanya mereka dekat, di antaranya keluarga Pak Catur. Selang beberapa tahun kemudian Bapak Erson membuka pelayanan baru di perumahan Baranang Siang. Ya, keluarga Pak Catur itulah yang mereka katakan boleh Om kalau nanti ada persekutuan kami akan datang. Ya, di antaranya keluarga Pak Catur itulah yang ya mendukung ya, mengiyakan akan itu pelayanan di awal. Saya adalah jemaat mula-mula yang waktu itu setiap ibadah hanya diikuti oleh 4 orang. Saya dan istri, kemudian ada ibu-ibu atau oma, Ibu Betty dan anaknya. Jadi berempat itu kami ibadah setiap sore di ruang tamu. Dan Bapak sendiri yang memimpin ibadah. Diawali kalau nggak salah hari Senin tanggal 17 September, Senin maksudnya, 16 atau 17 ya, antara itulah kita ada persekutuan ya. Dan ayat pertama itu ingat Yohanes 1 ayat 1. Jadi ayat pertama yang dipelajari itu adalah Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Puji nama Tuhan ya. Pengalaman saya waktu pertama saya masuk Baranang Siang, saya belum nikah ya, cuma melihat tempatnya, dan beberapa bulan kemudian saya masuk, saya nikah. 97 mulai bertambah jiwa dan 98 mulai dibongkar lah. Dan jemaat Tuhan mulai ada yang mau bersekutu dengan kami. Saya melihat di situ kemurahan Tuhan itu ya. Dan puji nama Tuhan, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, jemaat bertambah. Itu ada suatu kemurahan Tuhan. Tadinya saya berpikir tidak akan ada jemaat yang datang ke kota Ciparai yang kecil ini. Dan puji Tuhan, luar biasanya ya, kita tidak terlalu sulit ya, kemurahan Tuhan. Jemaat Baranang Siang juga ada bantuan dari
ya Jemaat Majalaya, dari mana-mana ada kemurahan Tuhan sehingga rumah ini terbeli. Saya ngerti bahwa awal-awal ngontrak di sini juga ya yang mendukung adalah Papi almarhum. Papi itu sangat mendukung sekali untuk masalah keuangan itu. Papi banyak keluar uang untuk kontrak dan sebagainya, dan ya banyak hal yang Papi berikan. Ya, puji Tuhan lah, sudah terbeli, cuma semakin bertambah. Ya, lingkungan pun mendukung kehadiran kita, tidak ada masalah. Ya, dan rupanya karena terlalu semangat. Ya, mulai timbul kedengaran bahwa jika tetangga bilang bahwa Pak Herson pindah, sekarang rumahnya di belakang di Beko. Sekarang rumahnya yang di Baranangsiang dibangun gereja. Ketika kita membangun itu, dengar suara itu, dan banyak orang yang mulai, ya saya dipanggil oleh kecamatan, desa, ya ketika sedang ngebangun itu, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak setuju bangunan itu dibangun gereja. Ya, saya bingung. Ketika itu saya bingung, ini bagaimana nih? Padahal saya sudah membangun hubungan dengan tetangga dengan baik, semuanya sudah terbangun dengan baik. Tapi ketika mereka dengar bahwa ini mau dibangun gereja dan saya pindah di Beko, mereka tidak setuju dan membuat surat pernyataan tidak setuju. Ya, untuk beberapa lama pekerjaan Tuhan di Baranangsiang, walaupun sudah terbangun di samping dengan segala keadaan, kita berhenti sejenak. Dan akhirnya rupanya kita diizinkan untuk ibadah di Majalaya Minggu sore. 2007 itu saya ada undangan setelah ibadah itu mengalami kegoncangan. Ya, pas pulang dari undangan saya kaget bahwa di tempat ini sudah datang serombongan, banyak motor, berapa banyak, satu truk ya rombongan itu yang berjubah itu. Tapi saya boleh bersyukur bersama Tuhan, saya hadapi orang-orang itu dengan tidak gentar sedikit pun, karena Yesus selalu bersama dengan saya ya. Tapi puji Tuhan, istri saya tidak sekolah kita, ya. Tapi ketika mereka menghadapi yang erat, nggak tahu berapa banyak jumlah itu, dihadapi dengan tenang, dengan pertolongan Tuhan. Apa yang tadinya mungkin diacak-acak, diobrak-abrik, ketika mereka pulang, malah yang diobrak-abrik diberesin lagi kursi-kursi. Saya melihat di dalam orang-orang itu, dia itu sepertinya melihat saya tidak takut, bertanya kenapa ibu tidak takut melihat kami yang banyak ini. Karena saya bersama Yesus, saya tidak takut sama orang karena saya takut sama Tuhan saya bilang gitu ya. Tapi saya percaya itu dalam rencana Tuhan, ya, dan Tuhan tolonglah. Ya, pekerjaan Tuhan di sini tetap berjalan, didukung lingkungan juga mendukung. Ya. Jadi istilahnya kita itu kemarin sarang 2007 itu hanya dari luar, dan di dalam mereka tetap mendukung untuk tetap ada ibadah. Walaupun sempat berapa lama ya kita tidak beribadah, kita di Majalaya tiap minggu ibadah. Perkenalkan, nama saya Daniel Teguh. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya adalah jemaat mula-mula di GPDI Baranangsiang. Nama saya adalah Bapak Catur. Saya Magdalena. Perkenalkan, saya Daniel Dwi. Nama saya Elisa Yeremia Boromerpau. Kami mewakili keluarga Suprastio Budi dari Banyuwangi. Saya, Friski dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPDI Baranangsiang yang ke-25. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-25 untuk GPDI Baranangsiang. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPDI Baranangsiang yang ke-25. Dan saya bergereja di GPDI Baranangsiang kurang lebih tahun 2004. GPDI Baranangsiang adalah salah satu gereja yang tempat saya bertumbuh. Saya sangat bangga dan menyenangkan sekali bisa bergabung menjadi anggota, menjadi keluarga dari GPDI Baranangsiang. Hal yang menyenangkan adalah GPDI Baranangsiang
jemaatnya sangat-sangat kompak. Di mana memasuki tahun perak ini, saya percaya GPDI Baranang Siang dan jemaatnya semakin bertumbuh, jemaatnya semakin bersatu dalam membangun gereja, membangun jemaat untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kedua, saya mohon maaf karena kami dari keluarga Cikampek tidak bisa hadir dalam acara ulang tahun yang ke-25 GPDI Baranang Siang ini karena kondisi dan situasi terutama dengan adanya pandemi COVID-19. Kesan dan pesan yang bisa saya terima waktu saya beribadah di Baranang Siang adalah karena disitulah saya bertumbuh, disitulah saya mulai belajar melayani, baik melayani pimpin pujian, berdoa maupun firman Tuhan. Yang selama ini sebelumnya baik saya di Gereja Bogor, di Cibinong belum pernah melayani, tetapi di GPDI Baranang Siang disitulah saya mulai belajar melayani. Puji Tuhan, sampai sekarang pun di GPDI Regensi di Cikampek saya masih dipercaya untuk melayani. Kesan saya selama berada di GPDI Baranang Siang, saya sangat bersyukur bisa diterima menjadi jemaat di GPDI Baranang Siang karena saya bisa melayani Tuhan dalam bentuk bermain musik dan menjadi singer. Dan sampai sekarang pun saya sangat bersyukur bahwa apa yang saya dapat dari GPDI Baranang Siang bisa saya terapkan dalam gereja yang saya tempati saat ini. Saya bergabung dengan GPDI Baranang Siang tahun 2008. Saya dijangkau oleh kaum muda-mudi di GPDI Baranang Siang. Saya dibimbing, saya dibina seperti bersama keluarga sendiri. Saya tidak merasa seperti orang asing pada saat itu walaupun saya pertama kali masuk. 2004 saya bergabung dengan GPDI Baranang Siang. Satu hal yang saya dapat ketika saya berjemaat di GPDI Baranang Siang, kekompakannya yang amat sangat patut diacungi jempol. Di dalam setiap acara, baik di dalam ataupun di luar, semua jemaat terbeban dan ikut aktif sehingga acara bisa terlaksana dengan baik. Doa-doanya sangat kuat dan saya sangat diberkati. Kami berjemaat di GPDI Baranang Siang dari tahun 1998 sampai 2012 karena pindah kerja ke Banyuwangi. Kesan selama menjadi jemaat GPDI Baranang Siang, kami bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala. Kami bertumbuh secara rohani di tempat ini dan senang dengan kekeluargaan jemaat yang saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih buat Bapak Gembala untuk renungan paginya sampai saat ini. Dan terakhir sebagai pesan penutup kepada jemaat GPDI Baranang Siang, sekali lagi tetap bersatu, semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam iman. Semoga GPDI Baranang Siang selalu setia melayani Tuhan dan semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan kiranya penyertaan Tuhan akan turun selalu kepada setiap jemaat yang ada di GPDI Baranang Siang. Harapan saya untuk GPDI Baranang Siang kiranya semakin bertumbuh, semakin menjangkau jiwa-jiwa yang baru, dan tetap mempertahankan tali persaudaraan dalam kasih Kristus. Dan hal ini membuat saya semakin belajar bagaimana artinya untuk bisa membentuk sebuah komunitas yang bisa berjalan bersama-sama sehati dan sepakat sehingga kedekatan dan kerohanian kita semakin bertambah. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Harapan kami, Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa baru datang untuk memenuhi setiap tempat duduk yang sudah dipersiapkan. Semoga maju terus dalam pelayanannya. Itulah pesan dari kami. Jadi tetap kompak. Saya mengucapkan untuk GPDI Baranang Siang
Selamat ulang tahun GPDI Baranang Siang yang ke-25 tahun. Pakatuan wo pakalawiren. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya Tuhan sedang merencanakan yang lebih baik lagi pelayanan di Baranang Siang, dan kalaupun hari ini ya Tuhan percayakan di Majalaya, itu pun mujizat, ya itu pun suatu mujizat. Tidak ada terpikirkan, tidak ada keinginan, tetapi ini kemurahan Tuhan, ya tidak mengerti dengan jalan Tuhan. Itulah suka duka yang dirasakan sampai hari ini, dan saya percaya ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan bisa memberikan kepercayaan lebih besar. Belajar setia. Saya mau katakan, kalau saya nama Herson Setiawan, saya mau belajar setia. Apapun yang Tuhan percayakan, saya belajar setia. Saya ngajar dari dari tahun 2007 ngajar SD sampai hari ini. Ya, gaji nggak ada gaji. Ya, hanya uang bensin mungkin sekarang. Tapi saya ingin mengajar anak-anak, membantu anak-anak. Ya, dari anak pertama sampai anak yang terakhir sekarang, yang ketiga, saya mengajar sampai hari ini. Saya mau belajar setia. Ketika kita belajar setia, Tuhan pun tahu ya kesetiaan kita. Itulah pengalaman suka duka yang menjadikan penghiburan dalam pelayanan. Amin. Akan di hadapanmu. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Diri di hadapanmu, Membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari
lagi kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu.